Saya ingin kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan kepada Anda kemarin. Pagi ini kita masih bicara tentang meneladani kepemimpinan Yosua, seorang tokoh Alkitab yang luar biasa hebat di masa lalu, tetapi kehidupannya menginspirasi kita. Kita langsung saja baca ayatnya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kayaknya biar saya langsung saja membacanya, biar kita bisa menyelesaikan tema khotbah ini, meneladani kepemimpinan daripada Yosua. Saya baca ayat 1 sampai 9, begini kata firman Allah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat 3 yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, perhatikan, sampai ke laut besar. Ini visi dari Tuhan. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bahkan dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Anda baca di rumah sampai ayat 9, saudara ya. Kemarin kita juga udah baca ayat-ayat ini. Ini ada hal yang menarik, saudara ya. Visi janji Tuhan kepada Yosua, juga kepada Musa tentunya. Daerah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, itu dikatakan dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana itu, ayat yang keempat, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, sampai daerah Irak ya. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar. Ini luas banget ya. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu, semuanya. Tapi kalau kita lihat kekuasaan bangsa Israel hari ini, itu belum semuanya seperti dikatakan ayat yang keempat. Tidak semua didukung Israel. Janjinya belum tergenapi semua. Bukan karena Tuhan, karena Yosua pada saat itu. Kita lihat janji Tuhan sampai kepada akhir zaman ini yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, saya tidak bicara sampai jauh ke dalam seperti ayat yang keempat. Di seluruh janji Tuhan, saya yakin semua akan digenapi sih. Semua akan terjadi. Ya, setiap titik, setiap koma, setiap kata kalimat itu akan digenapi di ayat yang keempat. Walaupun kekinian sekarang belum terjadi semua, tapi akan terjadi, saudara. Nah, kita kembali belajar seperti yang saya katakan di awal kemarin, dari keteladanan yang kita belajar di kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Yosua. Saya percaya kerinduan Tuhan yang ada kepada Yosua, kerinduan Tuhan juga sama kepada setiap kita. Bahwa Tuhan rindu, saya katakan kemarin, setiap pribadi kita itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Tuhan rindu setiap pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi, pribadi-pribadi yang di atas rata-rata. Tuhan ingin hidup kita itu menjadi hidup yang luar biasa hebat. Kenapa? Sebab Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tepatnya Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan ingin hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan ingin kehidupan kita, umatnya, anak-anaknya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Makanya karena kepentingan Tuhan ini, Dia mau kerjasama dengan kita. Kita mau diubah hidup kita, kita mau dipulihkan hidup kita menjadi orang-orang yang hidupnya di atas rata-rata. Pribadi-pribadi yang berprestasi seperti Yosua. Makanya saya katakan kemarin, masa lalu kehidupan Yosua, dan itu berarti termasuk masa lalu kita. Yosua kemarin kita belajar masa lalunya cuma seorang bujang daripada Musa. Itu masa lalunya Yosua. Cuman seorang abdi, asisten, seorang
hamba, terjemahan lain. Yang cuman menjadi pembantunya Musa, cuman ngebantuin Musa, mempersiapkan keperluan Musa. Bantu Musa, apa perintah Musa dia mesti ikut. Cuman bantu pembantunya Musa. Angkat-angkat tasnya Musa dan dia nurut. Saya katakan kemarin, Yosua adalah seorang pembantu, asisten, bujang hamba yang submit betul dengan pemimpinnya. Nurut semua kata Musa. Makanya masa lalunya tidak terlalu cerah. Masa lalunya biasa saja. Bahkan seorang hamba, ya ada banyak, termasuk Yusuf, termasuk Daniel, itu masa lalunya memprihatinkan. Tawanan, orang buangan, apalagi Yusuf sangat susah, melarat, miskin, hamba, budak dia. Memprihatinkan betul Yusuf. Tapi kemudian pada waktunya diangkat sama Tuhan. Artinya begini, saya potong singkatnya. Masa lalu kita boleh memprihatinkan. Masa lalu yang buruk, yang jelek, yang berantakan, itu tidak pernah bisa menghancurkan kita masa lalu yang jelek. Bahkan kekinian yang buruk itu nggak pernah bisa menghentikan kita untuk kita tetap menerima masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Tuhan yang memberikannya, menjanjikan kepada setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 itu janji Tuhan buat kita. Aku tahu rancanganku bagi kamu kata Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan memberikan kepada kamu, dikatakan apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Tuhan janjikan khusus berlaku hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya pagi ini saya dorong saudara ambil keputusan. Percaya, beriman kepada janji Tuhan. Percaya, beriman kepada kuasa Tuhan sanggup menggenapi, memberikan kepada kita. Jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Percaya, beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji memberikan ini kepada kita asal kita tidak goyah. Masa lalu seburuk apapun. Makanya saya pernah cerita sama saudara. Ada bisa searching di Google. Saya kasih contoh ya, bukan cuman contoh tokoh di masa lalu di Alkitab. Ada seorang beriman percaya kepada Tuhan yang namanya Lee Myung Bak. Siapa dia? Dia presiden Korea Selatan periode 2008 sampai 2013. 5 tahun satu periode menjadi presiden Korea Selatan. Siapa presiden Korea Selatan pada periode masa 2008-2013? Seorang yang pada waktu masa lalunya itu sangat memprihatinkan. Lee Myung Bak presiden Korea Selatan di masa 2008-2013 itu adalah seorang masa kecilnya miskin banget orang tuanya. Sepertinya gak mungkin punya masa depan yang cerah. Sehingga pada waktu masa kecil, masa remaja begitu, masa kecilnya pernah bantu orang tuanya jadi pedagang asongan. Jual rokok, jual permen. Tahu pedagang asongan bawa kotak di depan dibawa. Pak beli pak, ini rokok pak beli, pedagang asongan. Masa remajanya dia SMP pernah menjadi kuli bangunan, bayangin. Untuk membantu ekonomi orang tua supaya bisa menyekolahkan dia. Jadi kuli bangunan sampai SMA loh saudara. Bahkan setelah dia lulus high school SMA itu dia coba kuliah. Tapi gak mampu orang tuanya. Tapi dia berpejuang keras. Dia pokoknya yang penting dia bisa kuliah di universitas. Makanya dia kerja pada waktu malam. Malam sampai subuh dia pernah bekerja. Sampai kuliah selesai, dia kerja jadi penyapu jalan raya. Bayangin, bukankah ini masa lalu yang sangat memprihatinkan, sangat susah banget. Perjuangan masa lalunya sangat keras. Jadi penyapu jalan raya semasa dia kuliah. Jadi malam sampai subuh nyapu jalan raya di kota Seoul. Lalu paginya istirahat, siang kuliah sampai sore sampai malam. Malam nyapu lagi sampai subuh. Selesai lulus kuliah, dia ngelamar pekerjaan sebuah perusahaan cukup besar di Korea Selatan namanya Hyundai. Di sana dia kerja mengabdikan dirinya cukup lama. Salah satu tugas perusahaan kepada Lee Myung Bak tahun 1985, dia pernah ditugaskan untuk jadi mandor ngawasin proyek jalan tol Jakarta Cikampek tahun 85.
Tetapi kemudian setelah cukup lama dia bekerja mengabdi di perusahaan namanya Hyundai. Dia ingin tantangan baru. Dia resign, dia keluar. Lalu kemudian dia masuk dunia politik. Kalau tidak salah itu tahun berapa ya? 1982 atau 1892. Dia itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Korea Selatan. Lalu tahun 2002 dia menjadi wali kota, saudara ya. 2002 menjadi wali kota di Seoul. Dan rupanya ketika periode 2002 itu menjadi wali kota cukup sukses. Sehingga ketika pemilu presiden dia mencalonkan diri dan terpilih 2008 sampai 2013 menjadi presiden Korea Selatan. Siapa presiden Korea Selatan periode 2008 sampai 2013? Ternyata masa lalunya seorang pedagang asongan yang miskin. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak pernah menjadi kuli bangunan pekerja kasar yang sangat susah. Keras hidupnya sampai menjadi penyapu jalan raya. Tapi dari cerita ini karena dianya Lee Myung-bak beriman, percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Masa lalu yang begitu memprihatinkan gak bisa menghentikan Tuhan kasih masa depan yang cerah kepada dia. Ini contoh bahwa pada waktunya seorang yang percaya beriman kepada Tuhan, ujung hidupnya dia mengalami namanya finishing well, mengalami happy ending. Hidup kita yang kalau tetap beriman percaya pada Tuhan, kalau belum happy, belum ending, saudara. Loh, Anda mesti percaya loh. Anda mesti pegang prinsip ini. Pokoknya perjalanan hidup orang beriman, kalau dia ujungnya belum happy, baik belum ending. Jadi sebetulnya ending setiap anak Tuhan itu pasti happy. Kalau imannya tidak goyah, imannya tetap percaya. Masa lalu boleh jelek, masa sekarang boleh buruk, asal Anda beriman, ujungnya pasti happy ending. Anda mesti percaya kepada firman Allah. Yosua ngalami itu, Yusuf ngalami itu, Daniel ngalami itu, dan masih banyak berjejer-jejer tokoh Alkitab. Dan tokoh ini pun ngalami. Dan tentu setiap kita juga ngalami hal yang sama kan. Anda yang di rumah ngalami yang sama kan. Ujungnya setiap tantangan yang berat, ketika kita berhadapan, aduh sulit, rasanya nggak ada harapan, rasanya jalannya begitu buntu kita pikir. Tapi kemudian kita lihat ujung masalah yang Anda hadapi itu loh. Nanti ada masalah yang lain, nanti datang badai yang lain. Tapi masalah yang ini yang satu yang Anda pikir buntu, tidak mungkin menang. Tapi Anda lihat ujungnya apa? Happy ending juga kan. Endingnya happy. Pokoknya kalau belum happy, belum ending. Ending setiap persoalan pasti happy. Karena itu janji Yeremia 29 ayat 11 yang Tuhan janjikan pada kita. Asal kita beriman. Nah, pelajaran yang pertama kemarin tentang Yosua. Kenapa Yosua pada akhirnya dialah seorang tokoh di Alkitab yang menggantikan Musa, lebih berprestasi, lebih luar biasa dibanding Musa. Musa cuma di perbatasan, yang menuntaskan, yang menyelesaikan visi tugas Allah pada Musa itu Yosua. Yosua yang berhasil membawa bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Dia yang menuntaskan, menaklukkan suku bangsa di Kanaan. Musa gagal. Dia cuma di perbatasan saja. Sebelum nyebrang sungai Yordan cuma di batas itu saja. Nah, rahasia keberhasilan, keunggulan, prestasi yang luar biasa dari seorang yang bernama Yosua, yang masa lalunya biasa, cuman seorang pembantu yang bantuin Musa, tapi dia sukses happy ending hidupnya. Rahasia di mana? Nomor satu, Yosua seorang yang punya kesiapan diri. Ini Yosua 1 ayat 2, saya baca ayatnya. Hambaku Musa telah mati. Setelah mati digantikan siapa? Digantikan Yosua. Tuhan berfirman begini, sebab itu Tuhan berkata pada Yosua, bersiaplah sekarang. Karena Tuhan tahu orang ini orang yang siap. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka dan seterusnya. Kenapa Tuhan berkata bersiaplah sekarang? Karena Tuhan tahu satu-satunya di antara seluruh orang Israel, orang ini yang paling siap. Yosua lah yang tahu bagaimana seluk-beluknya tanah Kanaan. Dia kan pernah diutus mensurvei tanah Kanaan kan 40 hari. Cuman ngawasin, cuman liatin wilayah tanah Israel.
penduduknya seperti apa, tingginya seberapa, kekuatan mereka seperti apa, banyaknya berapa ribu, berapa juta penduduk Kanaan, pertahanannya kuat atau tidak, tanahnya subur atau tidak, pohon-pohon di sana menghasilkan buah enggak, gandumnya bagaimana, semua seluk-beluk kecil besarnya tanah Kanaan. Yosua sudah tahu kurang lebihnya garis besarnya. Kenapa? 40 hari dia mengintai. Jadi sebetulnya setiap proses petualangan perjalanan kehidupan kita, dalamnya situ ada rencana Allah. Manis getirnya, suka dukanya, memprihatinkannya, hal-hal yang kita anggap sial, tidak menyenangkan kita alami, itu proses rencana Tuhan buat kita. Itu nanti mendatangkan kebaikan buat kita. Itu proses ternyata persiapan diri kita dari Tuhan. Jadi kegagalan itu proses persiapan loh saudara. Yosua yang paling siap di antara semuanya. Termasuk bukan Kaleb, termasuk bukan yang lain. Tuhan tahu, persiapkan dirimu Yosua, pimpin Israel masuk tanah Kanaan. Kenapa Tuhan berkata persiapkan dirimu? Karena dia yang paling siap. Saya katakan kemarin, persiapan diri, kehidupan kita, persiapan diri kita itu sangat penting. Sangat penting saudara ya. Makanya saya ulang statement ini, sekarang saya tulis statementnya. Supaya Anda ingat, kemarin saya tidak sempat tulis. Kesuksesan atau keberhasilan kita itu adalah kesiapan diri kita berjumpa, bertemu dengan kesempatan Tuhan. Ingat, bagian kita, tugas kita tepatnya mempersiapkan diri setiap hari. Bagian Tuhan apa? Buka pintu kesempatan, buka pintu berkat, buka keajaiban, kesempatan baru dikasih sama kita, kesempatan mujizat dikasih sama kita. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Persiapan diri setiap hari. Rata-rata orang, kalau Anda lihat orang sukses dalam bisnis, mungkin dia tadinya gagal, biasa aja. Tetapi kalau dia siap, begitu Tuhan dibuka pintu kesempatan, dikasih job, berhasil dia akan naik terus. Sekali berhasil, dia akan berhasil terus. Nanti gagal lagi, tapi dia akan berhasil lebih tinggi lagi, di-up sama Tuhan. Kenapa? Dia siap. Kadang-kala kesempatan dikasih, kita gak siap, lewat. Jadi begini, betapa pentingnya saya ulang yang namanya persiapan diri kita, kesiapan diri kita. Contoh ya, saya kasih contoh sekarang. Saya coba kembangkan, perdalam sama saudara. Anda tahu kisah tentang Daud versus Goliat? Daud mengalahkan Goliat dengan senjata yang sangat biasa, sederhana. Tapi hasilnya luar biasa, cuman ketepil. Daud ini punya persiapan diri melontarkan batu pakai ketapel pengali-alinya. Apakah Anda yakin menurut Anda Daud bisa kalahkan Goliat dengan melontarkan batu ketapelnya? Itu persiapannya cuma 1 malam saja. Nggak mungkin lah. Dia pasti punya persiapan diri, melatih dirinya, mengasah dirinya, persiapan. Itu saya yakin bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa jadi berpuluh-puluh tahun. Dia latihan mempersiapkan dirinya melontarkan batu, lempar batu pakai ketapel pengali-alinya. Dari mulai pohon yang besar, tak lempar kena. Lebih jauh lagi pohon besar, kena lagi. Coba dari jauh ranting yang kecil, kena. Buah yang kecil di atas pojok yang tinggi, dilontarkan batu pakai pengali-ali, kena juga. Orang yang punya persiapan diri, pada waktu dia mempersiapkan dirinya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat, sepi tempatnya, kayak tempat pengasingan, nggak ada aplaus, tepuk tangan, nggak ada kata pujian. Yang lihat cuma 2 ekor kambing domba saja. Tapi itu tempat persiapan, nggak ada yang lihat, tapi tetap dia persiapan diri. Saya suka bilang begini, seperti kita berdoa pagi ini. Anda merenungkan firman pagi ini. Mungkin cuma Anda di rumah, suami sama istri, atau Anda sendirian, nggak ada yang lihat. Itu persiapan diri loh. Ada di kamar berdoa menyembah, itu persiapan diri loh. Anda baca firman, renungkan firman sendiri, itu kesiapan diri loh. Secara hati loh itu. Daud gak ada yang lihat. Dan selalu Tuhan itu memberikan kesempatan buat orang yang punya persiapan diri. Tuhan gak sembarangan kasih berkat.
Tuhan tidak sembarangan memberikan tanggung jawab yang besar kepada seseorang, kepada Yosua. Kalau Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar, memimpin 3 juta orang Israel yang keras kepala, tukang ngomel, karena Tuhan tahu lu siap Yosua. Udah terbiasa punya persiapan diri, sama kayak Daud. Dikasih kesempatan performance di depan mata dunia, di depan banyak orang. Panggungnya sekarang dunia, semua mata lihat. Tadi pada waktu persiapan tidak ada mata melihat. Cuman kambing domba embek yang lihat. Tempat yang asing, tempat yang terasing, tempat yang sepi tidak ada lihat. Tapi orang yang suka begini, waktu dia persiapan diri sama Tuhan, doa pagi, doa malam, sendirian gak ada yang lihat. Pada waktunya dikasih kesempatan perform, semua mata melihat dia. Panggungnya itu ada, kesempatan itu ada, job yang besar itu ada, proyek yang besar itu ada, pada waktunya ada. Asal ada punya persiapan diri. Karena Tuhan tahu kalau dikasih kesempatan perform, kesempatan dibuka sama Tuhan, Tuhan tahu Anda siap. Ada job besar, udah siap, udah ngerti. Ada pekerjaan besar, Anda siap. Karena memang punya persiapan diri. Ini pentingnya persiapan diri. Bagi Daud, dia gak takut. Saul takut hadapi Goliat. Kan dia menghadapi Goliat. Semua prajurit kakak-kakaknya takut. Daud gak takut, kenapa? Udah biasa persiapan diri. Buah yang kecil di atas pohon bisa kena kok. Daud berpikir ini orang raksasa betul. Jidatnya, keningnya selebar ini tidak mungkin melesat. Makanya dia berani sekali lontarkan batu, diurapi kuasa Tuhan. Jatuh dan kalah itu Goliat. Dipotong dengan pedangnya sendiri sama Daud. Pedangnya Goliat diambil, potong kepalanya Goliat. Dan dia menang. Kenapa menang? Persiapan diri. Saya tambah Esther 2 ayat 17. Saya baca ya. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia, perhatikan, menjadi Ratu ganti Wasti. Jadi Ratu Wasti diusir dengan tidak hormat. Karena bikin pesta sendiri. Bla bla bla, panjang ceritanya. Kenapa yang terpilih, yang dipilih sama raja menjadi Ratu Permaisuri menggantikan Wasti adalah dia. Yang pertama saya percaya karena anugerah Tuhan ada pada dia. Kuasa kasih karunia. Yang kedua karena Esther punya persiapan diri. Orang ini siap. Yang lain persiapan diri cuma 1 minggu, 2 minggu. Esther 1 tahun. Menghadap raja cuma 1 malam. Itu pun cuma jalan ketemu raja mungkin ya 5 menit. Saya yakin gak sampai 1 jam lah. Paling disuruh jalan. Paling cuma ngobrol ya 5 menit, 10 menit. Cuma 1 malam ketemu raja. Tapi persiapan dirinya Esther itu 1 tahun. Setengah tahun pertama dia lumuri tubuhnya dengan minyak mur. Untuk apa? Menghilangkan bau badan. Bau badan orang kampung. Ini kan orang kampung, orang miskin Esther. Wanita petani, keluarga miskin. Biasa saja. Masa lalu yang biasa. Tapi jadi permaisuri raja. Anda lihat, diobahkan masa depannya. Kenapa? Persiapan diri. Lalu setengah tahun kemudian, setengah tahun yang kedua, diluluri minyak kasai. Supaya apa? Tubuhnya mengeluarkan bau harum. 1 tahun loh. Orang lain cuma 1 minggu. Cuma 1 malam menghadap raja. 1 minggu kan cukup. 1 tahun persiapan diri. Di sini kita belajar persiapan diri sangat penting. Kemarin saya katakan persiapan Yosua itu persiapan hati. Nah, persiapan apa yang pertama? Kalau kita telah dari Yosua sehingga dia happy ending hidupnya, finishing well hidupnya. Yosua punya kesiapan hati. Kalau saudara baca di rumah, Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya pikir gak usah dibaca dan cukup waktu. Tolong catat ayat ini. Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9 itu ada 3 kali Tuhan berkata dengan kata yang sama, perintah yang sama, pesan yang sama. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Itu 3 kali Tuhan ngomong. Itu artinya begini. Kalau Tuhan sampai kasih perintah, Tuhan ingatkan pesan Yosua.
kata yang sama 3 kali. Berarti nggak main-main. Ini bukan hal yang remeh sepele. Ini pesan yang sangat-sangat penting buat Yosua. Ini berarti faktor kunci, faktor penentu untuk Yosua berprestasi. Yosua jadi orang luar biasa. Faktor kunci, faktor penentunya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bicara persiapan, kesiapan hati. Yosua, kamu harus punya hati yang kuat. Hati kamu mesti teguh. Kenapa? Kamu menghadapi Kanaan. Perangnya lama, perangnya panjang. Suku bangsanya banyak. Dan Yosua tahu ada suku bangsa Enak, para raksasa di sana. Makanya kata Tuhan apa? Supaya kamu gak kalah, supaya kamu gak takut. Hati kamu mesti kuat. Supaya hati kamu gak tawar nanti berhadapan sama orang-orang Kanaan. Hati kamu mesti teguh. Ini persiapan hati loh. Kuatkan, nanti kalau ada baca ya ayat 6 sampai 9. Tuhan berkata gini, kuatkan dan teguhkanlah. Saya kasih contoh ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mulai ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mu itu kita. Perhatikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti urusan atau bagian menguatkan, bikin kuat teguh hati kita. Itu bagian Anda, itu bagian saya. Bukan bagian Tuhan. Jangan suruh Tuhan kuatkan hatimu. Salah. Sorry to say, permisi bicara. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan yang kita minta salah. Tuhan tolong ya Tuhan, kuatkan hatiku. Padahal Tuhan udah ngomong, urusan hati untuk kuat itu urusanmu, kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali. Ini faktor kunci, faktor penentu untuk kita menang. Untuk kita bisa memasuki, menduduki bagian Kanaan kita. Untuk jadi orang yang finishing well, orang yang luar biasa. Di mana ujung hidup kita adalah happy. Ada mau happy? Ada tantangan, ujungnya happy ending. Ada kesulitan, happy ending. Nanti ke depan ada masalah lagi, kuncinya sama. Nanti tahun depan sekalipun ada hadapi badai kesulitan. Faktor kuncinya, faktor penentunya sama. Hati kita mesti kuat. Kalau hati kita kuat, hadapi masalah apa juga gak takut kita. Gak tawar kita. Karena khawatirnya kan begini, hadapi Kanaan. Kalau Tuhan gak berkata, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Nanti jadi kecut, jadi penakut. Makanya dari ayat ini, kalau kita minta kekuatan, itu bukan minta sama Tuhan. Kita lewat firman Allah, kita kuatkan hati kita. Lewat mengisi firman jadi kuat. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita jadi kuat hati kita. Nanti nggak cukup waktu kan saudara ya. Tapi menguatkan hati itu lewat firman. Makanya kita bangun pagi, minggu ke gereja. Ada komsel. Kenapa? Kita berjuang mau kuatkan hati bagian kita. Kalau ada bermalas-malas cari Tuhan, bagaimana bisa kuat? Dari sini saya pernah bilang, ada kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada ingat, ada itu moto atau pepatah yang mengatakan mens sana et corpore sano. Waktu SD suka diajar kita ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu kira-kira ya, masih ingat ya. Tetapi kalau kita lihat Alkitab kebalik loh. Pepatah ini, moto ini kebalik. Justru harus jiwa dulu yang sehat. Hati dulu sehat, makanya tubuhnya kuat. Jadi kalau ada mau tubuh sehat, tubuh kuat, hati dulu kuat. Ada banyak orang tubuhnya kuat, hebat, gempal kayak Adirai. Suka nge-gym gede. Tapi hadapi masalah, hatinya tuiti, nangis hatinya, kecut hatinya, tawar hatinya. Kenapa? Hatinya gak kuat. Coba lihat, ada banyak orang badannya gede, hadapi masalah, penakut. Nangis hadapi masalah, lari hadapi masalah, takut dari kenyataan hadapi masalah. Kenapa? Ya hatinya kecil. Makanya kalau Anda lihat Amsal 4:23, kenapa mesti hati dijaga? Hati mesti teguh, mesti kuat. Itu urusan bagian kita. Karena hati sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Hati dikuatkan, diteguhkan. Kenapa? Hati itu sumber kemenangan, sumber hidup kita. Jadi ingat, jangan suruh Tuhan kuatin hati kita. Kita yang mesti kuatin hati kita. Makanya saya pernah perkenalkan pada saudara hukum perang Israel. Lihat ayat ini, Ulangan 20 ayat 8. Supaya Anda ingat betapa penting hati itu kuat. Betapa penting persiapan diri hati yang kuat. Perhatikan, Ulangan 20 ayat 8. Ini hukum perang Israel.
Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Panglima ngatur pasukan mesti ngomong gini. Siapa yang takut, kata panglima perang, dan lemah hati. Bukan hati yang kuat, hati yang teguh. Yang hatinya lemah, yang hatinya gak kuat. Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya apa? Hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nular ketakutan sama yang lain. Kenapa orang yang hatinya lemah, hatinya penakut, hatinya pecundang, hatinya kecil, hatinya ciut, hatinya cuiti, gak boleh ikut perang. Pulang kamu, pulang, pergi pulang. Kenapa? Pertama, orang yang hatinya lemah takut gak bisa menang perang. Yang kedua, orang kalau hatinya takut, hatinya kecil, hatinya gak teguh, gak kuat, bahaya diajak perang. Apa yang bahaya? Mulutnya, ketakutannya nular sama yang lain. Yang di sini takut, hati keluar lewat mulut, ngomongin ketakutannya, kecemasannya, nanti nular yang sama lain. Dia kayak ragi menghamirkan adonan. Kayak setitik nila, dia bisa merusak susu sebelanga jadi amis, rusak semua susu. Gara-gara setitik nila, apa itu? Ketakutan hati yang lemah. Loh, persiapan hati yang kuat itu penting loh saudara ya. Makanya hari-hari ini menghadapi masa-masa sukar, hati kita mesti kuat. Dikuatkan dengan apa pendeta? Dengan firman Tuhan. Dengan mendekatkan diri dalam hadirat Tuhan, kita jadi kuat. Lewat firman ada janji Tuhan, kita jadi kuat kan? Anda masih ingat peperangan antara Gideon melawan orang-orang Median ya. Gideon dengan 300 orang prajurit, itu perang bisa kalahkan 135.000 tentara Median. Ini gak sampai 1% loh 300 orang. Siapa 300 orang tentara Gideon? Orang yang hatinya kuat, gak takut. 300 itu gak sampai 1%. Dibandingkan 135.000 orang. 135.000 loh. Cuma 300 orang Israel. Tapi mereka berani maju. Dan Tuhan berperang untuk mereka. Gak takut. 300 orang bicara orang taat setia dan orang yang tidak takut. Hatinya kuat, hatinya teguh. Masalahnya besar banget. Tapi mereka berani gak takut. Kenapa? Hatinya kuat. Bayangkan dari 32.000 orang Tuhan katakan terlalu banyak Gideon yang takut. Siapa yang takut pulang? 22.000 yang pulang. Masih 10.000. Kebanyakan Gideon. Dipilih 300 orang. Siapa 300 orang? Orang yang kuat. Orang yang teguh. Kenapa seringkali kita tidak mengalami kesembuhan? Kenapa seringkali kita tidak mengalami mujizat, berkat, blessing, pertolongan Tuhan? Dipercayakan tanggung jawab perkara yang besar sama Tuhan. Kok kita tidak mendapat kepercayaan dari Tuhan? Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Anda boleh mulai berkata, tapi saya kuat kok Tuhan. Saya percaya kok Tuhan. Tuhan tuh tahu berapa persen kedalaman hati kita. Kepercayaannya Tuhan tahu loh. Kekuatannya berapa persen hati kita kepada Dia, Tuhan tahu. Makanya seringkali kita gagal finishing well. Gagal happy ending hadapi persoalan. Masalahnya cuma di hati, hatinya kecil. Saya suka bilang sama saudara, orang badan boleh gede, badan boleh tinggi besar. Tapi kalau hatinya tweety bagaimana? Badan tok yang gede, besar ototnya keluar. Tapi kalau hatinya pecundang, penakut, ciut bagaimana? Orang badan gede, hati kecil. Gak bisa bikin apa-apa dia. Gak bisa melawan masalah. Gak bisa menang dan terima jalan keluar dalam hidupnya. Kenapa? Hadapi masalah udah takut dia. Tapi orang, permisi bicara, badan boleh gak gede. Gak terlalu besar, mungkin kecil. Tapi punya hati yang besar. Hati yang percaya, hati yang setia, hati yang taat sama Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang beriman kepada Tuhan. Tuhan kuat teguh hatinya. Biar badan gak besar, oh dia akan dipercaya sama Tuhan perkara-perkara yang besar. Menang hadapi masalah. Jadi hari ini sederhana sharing saya. Miliki hati yang teguh, hati yang kuat. Itu bentuk persiapan kita setiap hari. Jadi intinya gini, kalau Anda ingin punya hati yang kuat, hati yang teguh, ya persiapannya setiap hari. Kayak siapa? Kayak Daud. Kayak Yosua. Sama Musa. Bantuin Musa tiap hari. Musa di atas gunung Sinai 40 hari. Tetap Yosua di bawahnya, gak kemana-mana. Nurut kata Musa, segalanya submit. Itulah Yosua. Dan masa-masa membantu Musa ada di bawah pemerintahan Musa. Itu persiapan hati. Ingat,
berkat datang dari atas tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hati yang rendah hati itu hati yang kuat loh. Dia apa-apain, siap Tuhan. Difitnah orang, oh ampuni orang itu Tuhan. Itu hati yang kuat. Kalau hati gak kuat meledak kayak bom dia. Awas kamu ya. Loh, itu hati yang teguh loh saudara. Prosesnya itu tiap hari. Ya, Yosua itu persiapan hatinya. Dia tuh submit sama yang namanya Musa. Bahkan ketika Musa menasehati orang Israel, mengkonseling orang Israel dari pagi sampai petang, Yosua tetap setia di situ. Gak kemana-mana. Capek Musa, Musa, saya mau ke sana, enggak, tetap setia. Dia apa-apain setia. Itu proses persiapan hati loh. Jadi enggak enak hidupmu hari ini, tantangan yang ada. Percaya gini, itu proses dari Tuhan izinkan apa? Persiapan hati. Karena ke depan Tuhan mempercayakan saudara tanggung jawab yang besar, keberhasilan yang besar, prestasi yang besar, kemenangan yang besar. Butuh yang pertama persiapan hati, teguh dan kuat. Lewat apa kuat? Lewat firman kata Alkitab. Jadi setiap hari cari Tuhan. Tidak ada yang lihat kan? Tidak ada siapa-siapa. Memang tidak mudah loh menguatkan hati, tidak ada siapa-siapa. Tuhan yang lihat saudara ya. Dan saya rindu setiap kita, saya masih ingin bagikan dua perkara sebetulnya. Yang satu adalah Yosua mempunyai persiapan ini, pengabdian diri. Saya bagikan kayaknya besok sama saudara. Lalu yang ketiga gini, Yosua yang ketiga adalah mempunyai ketaatan pada firman Tuhan. Masih dua ya PR yang saya janjikan sama saudara. Belum selesai, ternyata waktu cepat berjalan. Tapi dari bagian pertama, kalau Anda ingin endingnya adalah happy, setiap masalah ujungnya happy. Kalau belum happy, belum ending. Rahasianya di mana untuk happy ending? Hati mesti kuat. Jangan cuma badan dikuatin. Badan sehat puji Tuhan, tapi hati juga mesti sehat. Hati yang teguh, hati yang kuat, itu hati yang sehat. Itu yang Tuhan rindu. Karena apa? Tuhan punya kepentingan, punya rencana atas kita. Dan saya berdoa, di tahun ini juga Tuhan percayakan saudara perkara-perkara yang besar. Bagaimana caranya? Persiapan diri, punya hati yang kuat dan hati yang teguh. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kau bukan Tuhan yang melihat